Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu, tentu jauh daripada zaman kita, ada sebuah pohon yang katanya pohon itu ditanam oleh Yafis ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, ini kisah Israiliyat, tidak bisa dijadikan sandaran hanya untuk pengetahuan saja. Jadi setelah kemudian banjir bandang yang luar biasa, akhirnya kemudian pohon itu tetap tumbuh dan menjadi besar, sampai akhirnya datang sebuah kaum yang disebut dengan Ashabu Ar-Rassi, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Qaf dan juga surah Al-Furqan, wa adan wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Dan kaum Ad, Thamud serta ashabur ras disebutkan dalam surah Al-Furqan. Lah, akhirnya kemudian pohon ini yang sudah lama beratus-ratus tahun tumbuh disembah oleh kaum Ras ini. Kaum Ras ini ada yang mengatakan bahwa memiliki beberapa daerah, beberapa kabilah. Ada yang mengatakan jumlahnya 12 kabilah. Lah, masing-masing kabilah ini menanam pohon yang dikeramatkan itu. Mereka ambil bijinya, kemudian mereka tanam di setiap kabilah satu pohon ros ini. Kemudian dialiri air dari pohon yang sangat besar, dibuatkan sungai mengalir ke tiap-tiap kabilah dan mengalir kepada pohon-pohon yang mereka tanam sehingga tumbuh besar. Dan mereka keramatkan semuanya. Bahkan tidak boleh ada yang memetik, mengambil buah, bahkan meminum aliran airnya. Kalau tidak, maka mereka akan dibunuh, karena mereka sudah lancang kepada berhala mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, setiap tahun mereka mengadakan acara. Mereka memuliakan pohon itu selama 12 hari. Dari satu kabilah ke kabilah berikutnya, mereka membawa kambing, mereka membawa unta, kemudian mereka menyembelih di hadapan pohon itu untuk dikurbankan kepada berhala mereka. Kemudian mereka bakar, sehingga ketika asapnya membumbung ke langit, maka mereka pun sujud kepada pohon itu, kemudian tadarru, meminta sesuatu yang mereka kehendaki. Itulah kehidupan Ashabur Ras. Mereka menyembah berhala bertahun-tahun, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka seorang nabi. Seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, keturunan Yahuda ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diutus kepada mereka, bangsa Ras ini, untuk berdakwah mengembalikan manusia ke dalam tauhid sebagaimana layaknya para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, kecuali tugas mereka menyeru manusia, sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Artinya nabi ini dalam tempo yang cukup lama mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kekufuran orang-orang ini menjadi-jadi, mereka menolak dakwah nabi ini. Padahal disebutkan dalam literatur sejarah bahwa negeri Ras ini negeri yang sangat aman, negeri yang melimpah ruah kenikmatan. Airnya paling jernih, paling bersih, paling banyak, kemudian tumbuh-tumbuhannya subur, sehingga mereka mendapatkan rezeki dari mana saja. Artinya melimpah ruah. Tapi mereka tidak menjadikan nikmat itu dibalas dengan syukur, tapi dibalas nikmat dengan kekufuran. Mereka tolak nabinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sampai pada waktunya ketika seorang nabi dari turunan Yahuda ibn Ya'qub ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjelaskan tentang hakikat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pohon itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Terus mendakwahkan dakwah tauhid.
akhirnya membuat jengkellah orang-orang Ashabur Ras ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika mereka sedang mengadakan acara di hadapan pohon yang paling besar. Acara ritual mereka, ulang tahun besar, mabuk, berzina, melakukan kesyirikan di hadapan pohon. Maka iblis masuk ke dalam pohon itu, kemudian menggerak-gerakkan pohon itu, kemudian mengeluarkan suara yang menakutkan dan mengatakan, laqad raditu an a'malikum, aku sudah redha dengan amalan kalian. Ketika mendengar suara syaitan di balik pohon itu, tentu makin tambah keyakinan bahwa pohon itu adalah Tuhan bagi mereka, padahal yang bicara itu adalah iblis yang masuk dalam pohon itu. Sehingga iblis ini kemudian terus menjanjikan sesuatu, memberikan angan-angan yang besar kepada masyarakat Ashabur Ras ini, sehingga hati mereka semakin terkait dengan pohon dan mereka pun sesat terus menerus dan mengabaikan dakwah Nabi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim adab yang pertama. Allah buat semua pohon yang disembah Ashabur Ras itu semua mengering. Yang tadinya hijau menjadi mengering. Air yang tadinya mengalir dengan derasnya tiba-tiba kering kelontang. Lah dari sini kemudian iblis pun memberikan was-was kepada Ashabur Ras ini untuk menyalahkan Nabi tadi. Terpecahlah manusia terbagi dua. Yang satu mengatakan, jangan-jangan Nabi itu yang mengaku dirinya Nabi mengajak kami untuk memalingkan sesembahan kami ini, jangan-jangan dia yang telah menyihir pohon-pohon kita, Tuhan-Tuhan kita, sehingga menjadi kering. Yang lainnya mengatakan, jangan-jangan pohon itu mengering, sungai juga kering kelontang, karena Tuhan kita sedang marah gara-gara datangnya Nabi ini. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat, terpengaruh dengan was-was iblis, untuk membunuh Nabi itu. Digalilah sebuah sumur di hadapan pohon yang paling besar yang sudah kering itu. Kemudian Nabi itu ditangkap dan dimasukkan ke dalamnya, kemudian dikurung dengan batu besar sehingga dia tidak bisa keluar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi ini terus bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawadhu, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktunya Nabi ini sudah tidak sabar, akhirnya kemudian mendoakan kecelakaan kepada kaumnya. Kalau seorang nabi yang berdoa, apalagi kondisi dia dizalimi, pasti mustajab, ikhwan. Bukan Nabi saja, kalau didolimi saja doanya mustajab, apalagi Nabi. Bayangkan Nabi diperlakukan seperti itu, dimasukkan ke dalam sumur kemudian ditutup di atasnya. Nabi ini meminta-minta untuk dikeluarkan, tapi mereka justru berbahagia karena sudah mencelakai nabinya. Akhirnya Nabi ini terus berdoa setiap malam sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia wafat di dalam lubang itu. Ketika itulah maka Allah Subhanahu wa taala kirim adab kepada mereka. Allah kirim angin yang sangat dingin sekali, sehingga sebagian mereka dengan yang lainnya saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Setelah itu tiba-tiba kemudian bumi mengeluarkan api, dan setelah itu tiba-tiba datang awan hitam membawa angin dan mengangkat batu-batu bumi ke langit, kemudian melempar lagi batu-batu itu, seolah-olah batu itu melempar satu persatu Ashabur Ras sampai tidak ada yang tersisa kecuali binasa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka karena walinya sudah disakiti. Allah yang mengatakan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, apalagi dia seorang nabi, maka dia telah mengumumkan perang bersamaku. Siapa yang akan menang perang melawan Allah Azza wa Jalla? Tentara Allah di mana-mana. Maka batu-batu itu dinaikkan ke langit kemudian dilempar balik ke bumi. Maka semua terkena batu berkelimpangan, mati, binasa, hancur lebur,
sehingga tidak ada yang tersisa satupun kecuali diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala karena azab penentangan mereka kepada nabinya. Begitulah setiap kerusakan pasti di belakangnya adalah iblis. Sekali lagi ikhwatun fiddin, ini riwayat Israiliyat, karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara detail Ashabur Ras, sehingga kita hanya melihat zahir Al-Quranul Karim, dan ini hanya sebagai tambahan pengetahuan yang saya ambil dari beberapa literatur sirah yang berkaitan dengan sejarah umat-umat terdahulu, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan. Nabi SAW diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin, wadrib lahum mathalan abal qaryati id ja'ahal mursalun, dan buatlah sesuatu perumpamaan bagi mereka. Maksudnya mereka di sini orang-orang musyrik Arab, yaitu sebuah penduduk sebuah negeri ketika diutus kepada mereka utusan-utusan. Kisah Ashabul Qaryah ini, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan Antakya, dan apabila disebut Antakya maka akan tersirat dalam benak kita tentang penyerbuan Khalifah Mu'tasim kepada negeri ini dalam sejarah Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, negeri Antakya ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pemimpinnya persis seperti Fir'aun, memaksakan kehendak dan memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala. Akhirnya kemudian penduduk Antakya pun menjadi para penduduk yang menyembah berhala. Nabi SAW perintahkan Allah Azza wa Jal untuk menceritakan kisah Ashabul Qaryah ini kepada orang-orang musyrik Arab, karena kondisi Ashabul Qaryah yang diutus kepada mereka bukan hanya satu rasul, bahkan 3 rasul dalam satu daerah, kemudian mengalami penolakan dari Ashabul Qaryah ini. Itu persis yang dialami Nabi SAW terhadap orang-orang Quraisy ketika di permulaan dakwah Rasul. Banyak ditentang dakwahnya. Bagaimana Nabi SAW kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penolakan orang-orang Arab ketika itu. Nabi SAW dikatakan gila, Nabi SAW dikatakan penyihir, dikatakan pemecah belah, dan tidak segan-segan terkadang Nabi SAW diancam, bahkan ada upaya pembunuhan. Begitulah dakwah para nabi dan rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, dan buatlah sebuah perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk sebuah negeri, penduduk Antakya, di mana penduduknya para penyembah berhala. Id ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa utusan-utusan ini adalah Hawariyun Isa bin Maryam. Di Isa ibn Maryam ketika itu mengutus 3 Hawariyun agar berdakwah di negeri Antakya ini. Awalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam hanya mengutus orang yang diperkuat dengan 3 orang, dan nama-nama dari 3 utusan ini sebagian para ulama tafsir ada yang mengatakan namanya adalah sebutkan dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, di mana rasul yang pertama namanya Sam'un, kemudian yang kedua namanya Yuhana, dan juga yang mengatakan namanya Sadiq, dan yang kedua namanya Soduk, dan juga yang mengatakan namanya Sam'an, dan yang kedua namanya Yahya. Itulah permulaan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 2 utusan ini. Makanya Allah mengatakan id arsalna ilaihimus naini fakadzabuhuma, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan, tetapi penduduk Antakya justru malah mendustakan 2 utusan ini. Kemudian Allah katakan fa'ajjana bithalithin, maka karena 2 tidak cukup, masih dustakan oleh penduduk Antakya, maka diutuslah 1 utusan lagi, seorang rasul, diutus kepada mereka 3 nabi sekaligus. Subhanallah. Harus ketika dalam sebuah tempat itu semakin banyak nabi yang diutus, tentu penerimaan dakwah harus semakin mudah, karena 1 orang yang berdakwah tentu akan berbeda dengan 2 atau 3 orang yang berdakwah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah tutup hati-hati orang Antakya ini, sehingga mereka justru menolak dakwah 3 utusan ini. Lihat bagaimana penolakannya. Pertama dimulai dengan takdzib, mereka mendustakan 3 utusan yang Allah utus kepada mereka. Faqalu, ketika para utusan itu mengatakan inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada kalian. Lihat jawabannya, qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun.
Mereka mengatakan, penduduk negeri itu mengatakan, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Sungguhnya kalian hanya para pendusta saja. Ini awal penentangan Ashabul Qaryah, menentang para nabi dan rasul yang datang kepada mereka dengan cara takdzib, mendustakan mereka. Dan itulah budaya musuh-musuh para nabi dan rasul. Pertama, takdzib, mendustakan. Persis seperti orang-orang kafir Quraisy mendustakan risalah Nabi SAW, menentangnya, akan berusaha untuk memadamkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak aneh, siapapun yang mendakwahkan dakwah Rasul hatta sampai hari ini, menyampaikan tauhid, pasti akan ada orang-orang yang mendustakan dakwah tauhid. Karena itu sunnatul dakwah pernah dialami Nabi dan Rasul. Seperti kisah dalam Ashabul Qaryah ini, diutus kepada sebuah negeri Antakiyah sekaligus 3 nabi, 3 utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan 3 hawariyun yang diutus Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana jawaban para rasul. Dengan bijaknya mereka mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagh. Maka para rasul itu menjawab, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah kepada kalian, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Seolah-olah para rasul mengatakan, kalian mau beriman atau tidak dengan kami, itu urusan kalian, tapi kami datang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka mulailah ya utusan Allah Azza wa Jalla ini menyeru manusia ke dalam tauhid, memberantas kesyirikan, katakan kepada mereka bahwa berhala-berhala itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Kembali kepada tauhid. Tapi mereka malah mengatakan, kalian ini hanya manusia sama seperti kami. Seolah-olah mereka mengatakan, kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala mau, kenapa Allah tidak mengutus malaikat kepada kami? Kenapa mesti kalian yang diutus? Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lau ja'alnahu malakan ja'alnahu rajulan. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat sekalipun untuk menjadi seorang rasul, tetap malaikat itu tidak mungkin dalam bentuk aslinya. Maka Allah katakan, seandainya kami jadikan Rasul itu malaikat, la ja'alnahu rajulan, tentu kami juga akan membentuk dia seorang laki-laki, seorang manusia. Tidak mungkin malaikat dalam bentuk asli berdakwah. Seperti Jibril yang memiliki 600 sayap, kemudian muncul di tengah-tengah manusia, mendakwai manusia. Bukan diterima, malah ketakutan orang. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan manusia itu supaya mudah ditiru. Kalau seandainya rasul kita, nabi kita adalah malaikat, bagaimana cara menirunya? Malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat tidak menikah, malaikat tidak punya keturunan, dan banyak sekali perbedaan kita dengan malaikat. Sehingga kalau seandainya rasul kita malaikat, macam mana kita akan meniru cara makannya, cara minumnya, cara nikahnya, cara mendidik anaknya, sementara mereka tidak memiliki itu semua? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus manusia supaya mudah ditiru. Karena manusia itu nampak bagaimana cara makannya seorang nabi, kita tiru. Bagaimana cara minumnya seorang nabi, bagaimana cara ibadahnya, dan begitu seterusnya. Tetapi yang dikehendaki penduduk Antakya ini hanya sekedar mendustakan Rasul karena sombongnya mereka. Ini penolakan pertama. Penolakan yang kedua, istihza. Mulai mereka kemudian istihza, mengolok-olok 3 utus. Bagaimana Allah menggambarkan mereka memperolok nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu inna tatayyarna bikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami bernasib sial karena kalian. Lihat, mulai mengejek. Dulu sebelum datang kalian, kami tenang-tenang saja, kami baik-baik saja. Tapi setelah datang kalian kemari, yang konon kalian mendakwahkan dakwah yang benar kepada kami jadi sial. Ini istihza, mengolok-olok nabi yang diutus kepada mereka, seolah-olah kesialan itu datang dari para nabi, padahal kesialan itu datang dari diri masing-masing. Kemudian yang ketiga, mulailah dari takdzib, mendustakan, kemudian mengolok-olok, sekarang tahid, mulai mengancam. Apa ancamannya? La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh jika kalian tidak berhenti berdakwah, menyeru kami, niscaya kami akan rajam kamu, dan kami pasti
akan merasakan dan kamu pasti akan merasakan siksa yang sangat pedih dari kami. Boleh diancam. Begitulah tabiat musuh-musuh para nabi dan rasul, musuh-musuh kebatilan, musuh-musuh ketika mereka menentang dakwah yang benar. Maka maksudnya kurang lebih dengan apa yang terjadi kepada kisah Ashabul Qaryah ini. Berawal mendustakan, yang kedua istihza, mengolok-olok, yang ketiga mengancam. Dan itu pula yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Pertama mendustakan, apa tidak ada orang lain kecuali engkau wahai Muhammad. Yang kedua mengolok-olok dengan dikatakan gila, tukang sihir, pemecah belah, tukang tenun, dan begitu seterusnya. Akhirnya tahdid, mengancam untuk membunuh Nabi SAW. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Ketika hijrah, Rasul hampir mengalami pembunuhan, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan itu atau kesialan itu datang dari kalian sendiri karena kamu diberi peringatan. Sebelumnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Tidak ada urusan kesialan dengan kedatangan kami, dengan kesialan kalian. Asyrul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ketika permusuhan para nabi dan rasul dengan kaum Antiokhia ini semakin sengit dan negeri Antiokhia semakin mendustakan dakwah para utusan, terdengarlah ke sebuah tempat oleh seorang laki-laki, seorang ahli ibadah, seorang yang saleh, namanya Habibun Najjar, mendengar bahwa negeri tersebut menolak utusan. Maka Habibun Najjar, seorang laki-laki yang sedang sakit judam ketika itu, tapi dia ahli ibadah, dia orang soleh, maka dia ingin memperingatkan penduduk Antiokhia ini agar menerima dakwah para nabi dan rasul itu. Maka berangkatlah Habibun Najjar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bernama Habibun Najjar, dengan bergegaya pun berkata kepada penduduk Antiokhia, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah utusan-utusan itu. Bi umala yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ama liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakidu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidun. Inni idzan la fi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Habibun Najjar memberikan nasihat kepada penduduk Antiokhia yang menolak dakwah 3 utusan itu, dan dia mengatakan, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan tidaklah ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Sungguh aku beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Lihat bagaimana Habibun Najjar terus menasihati, memberikan permisalan terhadap dirinya yang beriman kepada para utusan itu. Kan tetapi apa yang terjadi? Habibun Najjar ini berusaha mengingatkan jangan tolak ajaran 3 utusan itu. Justru akhirnya kemudian dia pun ditangkap. Ada yang mengatakan digalikan lubang, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dirajam sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang soleh ini pun meninggal dunia, dan dia hanya mengingatkan kaum Antiokhia untuk menerima dakwah 3 utusan itu. Tapi apa yang terjadi? Justru penduduk Antiokhia malah membunuhnya, dan ini awal daripada bencana. Membunuh orang saleh, membunuh ahli ibadah. Ketika Habibun Najjar ini kemudian dipukuli, dilempar dengan batu, dirajam, kemudian dikubur separuh badannya dan dilempari dengan batu, sampai akhirnya Allah takdirkan dia pun meninggal. Ruhnya Allah masukkan ke dalam sorga. Habibun Najjar ini sempat Allah masukkan ke dalam sorga, kemudian melihat-lihat keindahan sorga, melihat-lihat pohon-pohon sorga, istana-istana sorga, taman-taman sorga, dan semua nikmat yang ada di sorga. Maka Allah mengatakan
dalam Al-Quran Al-Karim, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarari rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka ketika dikatakan kepada Habibun Najjar, masuklah kau ke sorga, maka dia pun ke sorga. Ketika itu dia berkata, alangkah baiknya seandainya kaumku mengetahui aku sudah di sorga sekarang. Coba kalau seandainya kaumku tahu bahwa ketika aku mati dan Allah masukkan aku ke sorga, tentu mereka tidak akan menolak utusan-utusan itu. Tapi mereka justru menentang nabi-nabinya. Najjar kemudian mengatakan, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahuinya apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Subhanallah. Ketika penentangan kaum Antiokhia kepada 3 utusan ini semakin menguat, terlebih ketika kemudian mereka sudah membunuh orang saleh yang mengingatkan mereka agar jangan menolak 3 utusan itu, dan itu awal bencana bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Allah katakan, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas ma wa ma kunna munzalin. Kemudian setelah dia meninggalkan kami, dan setelah dia meninggal, maksudnya Habibun Najjar meninggal, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengadab terkadang menurunkan nampak adabnya seperti Ashabul Fil, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rombongan Babil, dan begitu seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan tentara-tentaranya, cukup 1 malaikat saja Allah turunkan kepada mereka, Jibril alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba Jibril ini berteriak satu teriakan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidaklah Jibril itu kecuali hanya teriak satu teriakan saja, satu teriakan saja, tidak lebih. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah mengatakan fa idahum khamidun, tiba-tiba mereka semua berkelimpangan mati, tidak bernyawa, tidak ada satupun yang selamat dari negeri Antiokhia itu. Lihat bagaimana akhir daripada para penentang para nabi dan rasul. Allah adab mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini hendaklah dijadikan pelajaran bagi kita untuk tidak menentang ajaran nabi-nabi kita, untuk tidak menolak ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya akan ditimpakan kepada mereka fitnah, atau boleh jadi akan ditimpakan kepada mereka adab yang sangat pedih. Itulah nasib Ashabul Qaryah yang menolak 3 utusan, yang harusnya dengan banyaknya utusan mereka dimudahkan untuk menerima dakwah, tapi justru sebaliknya mereka malah menentang, menolak, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan adab kepada mereka. Wallahu a'lam.